Bang, apa pesan-pesan Abang terhadap kita apologet Islam Indonesia? Jadi apologet Islam Indonesia laksanakan terus tugasmu. Ya. Tugas apologet Islam itu adalah tugas mulia. Ya, bergerak di bidang dakwah dalam rangka mencari pahala. Nah, karena dasarnya apa? Dasarnya ihdina syiratal mustaqim. Untuk menunjukkan, menegakkan jalan yang lurus. Dasarnya dari situ. Jadi yang nyimpang-nyimpang diluruskan. Nyimpang-nyimpang dari akidah harus diluruskan. Ihdina syiratal mustaqim. Nah, kenapa itu Fatihah itu keluar? Ihdina syiratal mustaqim. Berarti banyak manusia sudah tidak menempuh jalan yang lurus. Kita dakwah kembali yang lurus. Ya, makanya turunlah Al-Quran. Jadi tak cukup rupanya. Begitu turun Taurat belum cukup. Turun Injil belum cukup. Turunlah Zabur atau Mazmur belum cukup. Dilengkapilah dengan Al-Quran. Penyempurnanya. Oke. Sekarang kalau ada yang bertanya, ya siapa Tuhanmu? Tuhan saya pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dasarnya dari mana? Itu buku Tuhan bagi pengakuan manusia. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bukan semesta alam. Kalau semesta alam ini hanya Tuhan planet bumi. Kalau seluruh alam itu masuk alam barzah, alam akhirat, alam kubur, Dan dunia nyata. ya. Makanya disebut Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan seluruh alam itu berarti pohon Tuhannya Allah, kambing Tuhannya Allah, cacing Tuhannya Allah. Semua makhluk ciptaannya itu, semua benda-benda ciptaannya itu, awan Tuhannya Allah. Jadi waktu awan, bagaimana caranya? Guntur, guruh, kilat, Tuhannya Allah. Bagaimana caranya menyembah Tuhan? Dia bertasbih, kata Al-Quran. Iya, betul. Jadi begitu geluduk, gelgar, geluduk, nah dia sedang bertasbih. Awan sedang bergerak, dia sedang bertasbih. Angin sedang bertiup, dia bertasbih. Gelombang lautan tak pernah berhenti, dia bertasbih. Pohon bergerak. Ya, jadi makanya Allah Tuhan seluruh alam. Indonesia juga ya. Tuhannya Indonesia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tuhan seluruh alam, arti seluruh alam. Karena Indonesia ini terdiri dari air, bumi, dan langit. Parah Bang Andi. Biar lebih cepat, mereka paham. Ya, ada pesan-pesan buat para apologet Pak Alamsyah? Ya, makanya apologet ya dalam rangka itikat baiknya menyiarkan kebenaran, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, menegakkan kebenaran, ya, melaksanakan ihdina syiratal mustaqim, melaksanakan Tuhan seluruh alam. Jadi makanya kita tak boleh merusak bumi, tak boleh merusak pohon, Tidak boleh saling mencaci. tidak boleh. Apalagi kita dengan binatang, dengan tumbuhan lain aja kita ini. Apalagi sesama manusia ya. Ya, jadi tugas apologet itu laksanakan aja. Yang penting kita hindari memfitnah orang dan menghina orang. Nah, itu kita hindarkan. Karena kita ya sebagai umat muslim, satu tidak boleh riak, sombong, takabur. Itu dilarang agama kita. Iya. Riak, takabur, sombong, nggak boleh. Itu. Jadi kita menyampaikannya sesuai dengan akidah dan sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil. Dalil yang diatur oleh hukum Tuhan. Tuhan seluruh alam tadi. Sumbernya di Al-Quran.
Al-Quran. Hanya satu-satunya sumbernya di Al-Quran. Jadi segala sumber hukum itu di Al-Quran. 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 Karena sumber hukum lain dia belum tentu ngatur cacing. Belum tentu ngatur awan. Kuhab kita ada nggak sih hubungannya dengan Al-Quran? Ada. Ada. Jelas. Karena kuhab itu timbulnya dari asalnya hak asasi manusia. Untuk menyikapi tentang pelaporan ini yang mereka lakukan terhadap Bunda Nora, Uniripa, dan Gurunda Juma gimana? Jadi laporan itu kan katanya yang melapor itu subjeknya kan sebagai advokat. Advokat, ya. Kalau dia sebagai advokat semestinya dia melapor harus pakai dasar hukum. Kira-kira apa tuh dasar hukumnya? Saya tidak tahu dari mana dia pintu masuknya. Kalau dapat surat kuasa dari dari siapa? Karena yang dilaporkannya ini manusia punya hak untuk menuntut kembali. Oh, jadi ada celah untuk menuntut balik ya? Oh, jelas. Hak asasi kan kuhab tadi hak asasi. Masya Jelas Allah. ada. Jelas ada. Jadi nuntut itu bisa nuntut secara perdata, bisa nuntut secara pidana, moral maupun material. Karena bisa juga nuntut secara dunia akhirat. Nah, bingung dengar kalimat ini kan? Iya. Nuntut secara dunia akhirat. Aku tidak rela dunia akhirat. Sebelum orang berbicara itu memaafkan, sampai ke akhirat dosa terus. Makanya di dalam hukum kisos, orang yang membunuh di Arab Saudi bisa dapat pengampunan apabila dimaafkan oleh keluarga yang korban dan bertobat. Itulah sama dengan kita sekarang restoratif justice. Iya. Sama. Udah kita jalankan. Nyambung lah. Nyambung ke situ. Ya, jadi intinya menghadapi ini kita harus maju terus ya. Hah? Kita maju terus untuk menghadapi masalah ini ya. Jelas. Kita tak perlu khawatir, tak perlu gentar, karena ini yang membuat laporan manusia. Yang menerima laporan manusia. Jadi hukum yang dibuat oleh manusia. Bisa aja terjadi kehilapan di sana. Jelas. Tidak ada manusia yang tak berdosa karena sifat manusia tidak luput dari kehilapan dan kesalahan. Tapi kenapa fenomenanya di Polda Sumut semua ya? Kenapa nggak ke Mabes Polri? Nah, disitulah saya kemarin ada tanda tanya, ada apa dengan Polda Sumut? Kenapa peristiwanya di Makassar kok melapornya ke Sumut semua? Nah, berarti gini, maksud saya, bagi Polda Sumut, dia harus introspeksi dengan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Polri. Sudah itu peraturan Kapolri. Karena dia ada yurisdiksi, kewenangan wilayah, kewenangan menyidik dalam sebuah wilayah. Peristiwa hukum harus terjadi di wilayahnya. Itu. Locus delicti. Jadi dia itu subjek hukum, objek hukum, tempus hukum, locus hukum, kausalitas. 5. Sebab akibat. Ya, sebab akibat itu 5. Begitu juga yang ditakdirkan oleh Allah. Hukum Islam 5. Saudara, kita juga ditakdirkan sholat 5 waktu juga. Jadi angkanya 5. Iya. Pancasila juga. Kata 5. hadis Nabi, jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga sehat sebelum sakit, jaga sempat sebelum sempit, jaga hidup sebelum mati, jaga kaya sebelum miskin. Hadis Nabi langsung, Iya. bukan riwayat-riwayat ini. Qala Rasulullah. Iya. Nah, itu. Jadi intinya adalah semangat dan jangan putus asa, jangan mundur. Dalam rangka menegakkan agama Allah, berhenti mati. Takbir, masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Dalam rangka menegakkan agama Allah, berhenti mati. Sekali saya diwawancara, ya saya mau. Ya,
berhentinya mati. Itu. Ganti bajumu dengan kain kafan. Ya, Pesan dari Bang Glenn apa? Maju terus. Maju terus, tidak perlu kita takut karena selama manusia kita lawan. Oke, mantap. Ini ada Bang Aristo juga, seorang mualaf yang selalu berjuang untuk di jalan Islam. Gimana Bang Aristo? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Bagi setiap umat Islam, harga mati diperintahkan kita untuk berdakwah. Dan tidak ada pilihan lain selain berdakwah. ya. Jadi kalau dikatakan kita harus mundur dari berdakwah, itu bukan Islam, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang mengajarkan saya itu guru saya, ada di belakang saya. Jadi Islam tak pernah menjadi musuh. Islam tak pernah menyerang duluan. Tapi kalau Islam diserang wajib membela diri. Dayos kalau dia tidak membela diri. Dan di akhirat nanti ditagih. Kenapa kau tidak membela aku? Perut bertanya, tangan bertanya. Ini risiko. Semua ditanyain. Karena Islam tak pernah menyerang. Tapi kalau diserang setapak tidak boleh mundur. Itu akidah Islam. Tuh, teman-teman. Hitung aja zaman mulai dari peperangan zaman Nabi. Apa pernah Nabi memimpin anak buahnya berangkat ke Romawi Quraisy? Tak pernah. Gara-gara dia datang ke Mekah, datang ke Madinah dilawan. Datang ke Perang Badar dilawan. Jabal Hud itu di wilayah Madinah. Kampung ini acak-acak orang. Iya. Ka'bah diserang oleh pasukan gajah, dia lawan. Jadi Nabi Muhammad tak pernah memimpin umatnya Jadi, menyerang negeri lain. teman-teman semua, Ayo. ya, Tidak pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah Tapi kalau disentuh tawar-menawar, diserang, itu ya. itu Dihadang tidak boleh dia 10.000 pasukan kafir Quraisy. Kalau baru dilaporkan begini biasa aja. Dari kalimat Jadi, Allah, bagi apabila kita diserang dalam Islam, keadaan benar, kita lapor-melapor bisa itu vitamin. Vitamin ya. Vitamin Itu hukum. untuk kita tetap terus semangat Ini bukan berdakwah. yang menang atau kalah, jagoan atau Jangan jagoan. cengeng kita Lawan. lapor ini Bukan, lapor. bukan Biasa. itu. Kalau masuk penjara karena kita berdakwah, itu top, Islam itu bukan keren. itu. Nah, kalau kita masuk penjara karena menipu, wah malu. Kalau karena berdakwah, jangankan masuk penjara, masuk dalam kubur pun nggak masalah. Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi teman-teman semua terus semangat ya. Doakan juga teman-teman. Nah ini Siapa yang syaratkan dia? Nah, ini beliau masuk Islam, kami yang syaratkan, saya dan teman-teman. Mantap, Jadi Masya Allah. mualaf mensyaratkan Kita mualaf. tak pernah menyerah. Tetap semangat, ya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Ini Akbar. Bang Glenn juga kan seorang pengacara nih. Apa yang akan dilakukan oleh Bang Glenn nih? Jangan masuk penjara gara-gara salah lapor. Malu. Oh, salah lapor. Itu yang siapa itu? Buat siapa itu? Malu ya. Islam tidak pernah menyerah. Oke. Oke. Cukup Pak Alamsyah, pesan terakhirnya gimana? Terima kasih ya. Itulah Jalan jadi terus, pantang mundur, semangat. apologet Muslim, dia harus menjelaskan dulu dia berdakwah melalui channel YouTube, Media ya sosial dan dunia nyata. Iya, dunia nyata. Jadi ya cara berdakwah seperti itu. Dan tegakkanlah Ini udah selesai. Udah. Perbuatan kebajikan yang diajarkan agama Islam. Islam tak pernah mentang-mentang. Islam tak pernah mencari musuh. Ya. Islam tak pernah menyerang duluan. Itu atas kita. Tidak boleh takabur, tidak boleh riak, tidak boleh sombong. Gitu. Tapi kalau Islam diserang, ya dia wajib membela diri. Tuh, setuju. Wajib. Allahu Akbar. Wajib, Allahu Akbar, wajib. Fisabilillah dia wajib.
Masya Allah. Siapapun dia yang datang. Gitu. Oke, makasih banyak untuk pesan-pesan berkelasnya dan berilmu Pak Alamsyah. Jadi kita harus semangat terus dan maju terus ya Pak Alamsyah. Ya. Oke, Masya Allah. Allahu Akbar. Dengan catatan kita bergerak di dalil-dalil kaidah-kaidah tauhid Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Jangan Takbir. keluar dari situ.